sampaikan apa belum? Sudah, Pak. Ya. Sudah. Sistematika itu bukan harga mati. Itu tidak lebih sekedar apa? Outline. Patron yang boleh diganti, boleh dirubah kalau ada yang dianggap lebih efektif. Karena laporan ini, fungsi laporan itu siapa yang tahu fungsi laporan? Ada yang tahu? Jadi fungsi laporan itu selalu 3. Yang pertama itu bahan pertanggungjawaban. Kalau habis bekerja wajib melapor. Kenapa harus melapor? Bukti bahwa kita sudah selesai bekerja. Nah, yang kedua itu adalah alat komunikasi. Nah, alat komunikasi ini komunikasi tertulis ya. Maka kita yang menentukan, komunikator yang menentukan mana yang efektif. Sehingga tidak terlalu rumit kita menyampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan laporan itu. Nah, makanya kita tawarkan outline-nya. Kemudian Bapak dan Ibu diharapkan beberapa hari terakhir ini sudah bekerja. Ini sekedar pembanding Bapak Ibu. Kalau angkatan tahun 2021 ke bawah, 2020, 2019, waktunya itu cuma 1 hari menyusun. 1 hari saja. Coba tanya. 1 hari. Selesai materi bimbingan jam ini, langsung nyusun. Besok pagi, besok siang jam 2 store. Lusanya seminar. Coba bayangkan itu. Bayangkan itu. Coba tanya kata. Nanti kira saya berbohong. Wah, Bapak itu cuma sekedar ansih. Tanya teman-temannya yang angkatan tahun 2021. Tidak ada waktunya istirahat, tidak ada. Tidak ada. Bapak dan Ibu waktunya sangat luang. Materinya sudah disampaikan sejak tanggal 26. Jadi kalau seandainya ada yang tidak bisa, wah, itu mengisyaratkan dia tidak fokus. Karena waktunya sangat panjang. Setelah hari ini masih ada waktu lagi. Kita seminar itu kalau tidak keliru hari apa kita seminar? Hari Rabu, tanggal 12. Hari Rabu. Coba bayangkan. Hari ini terakhir materinya Bapak. Terakhir materinya. Bimbingannya. Tinggal kalau hari Rabu seminar, Selasa sore jam 2 store. Paling lambat jam 2. Sudah harus dikirim semua. Jadi sudah tidak ada waktu lagi. Nah, olehnya itu hari ini hanya 2 JP. Saya hanya ingin memberikan contoh mungkin 3 orang. Yang lain menyesuaikan. Tidak mungkin 1 orang selesai semua. Tidak mungkin. Sangat minim waktu kita. Dan saya mau kasih lihat mulai dari latar belakang, mulai dari pengantar malah. Coba kita cek sampai selesai. Ya. Yang lain perhatikan, jangan lagi, waduh, saya kira begini Pak, saya sangka, saya kira, saya rasa, nah, nggak ada gunanya itu. Jadi yang lain memperhatikan karena waktu kita pertemuannya, ini bedanya kalau angkatan yang lalu itu pertemuannya lama. Bukan 2 JP. Jadi tuntas kita bicarakan baru lepas dia susun sendiri. Mulai malam sampai subuh dia kerja jam 2 store. Jam 2 siang. Besoknya sudah seminar. Nah, ini waktunya singkat, makanya hanya 90 menit. 90 menit kalau 1 orang 15 menit, ya 3 orang lah, paling tinggi 4 orang. Nah, olehnya itu saya ingin sampaikan begini. Kebetulan waktu ini masih ada. Nanti ada salah seorang yang kita percayakan untuk mengusahakan pertemuan lewat Zoom seperti ini sekali lagi. Saya menawarkannya minggu malam. Minggu malam kita sekali lagi, tetapi tidak usah difasilitasi penyelenggara. Kalau memang dia berbayar, patungan. Jelas ya? Tidak bisa tidak, harus 1 kali lagi semacam final check. Keseluruhannya dicek. Sampai dengan poin-poinnya. Mulai dicek semua poin-poinnya. Jadi kalau tidak ada halangan dan teman-teman sepakat, saya hanya punya waktu minggu malam. Malam Senin. Soal jam berapa silakan berembuk, silakan berdiskusi. Bagusnya jam berapa? Jangan sampai Zoom-nya tidak berbayar. Kalau tidak berbayar, pengalaman saya 5 menit sudah hilang. Kan ada yang tidak sampai 5 menit, sudah. Nggak tahu kemana larinya. Jadi
Saya kira juga tidak terlalu mahal, patungan 10 orang. Kita pertemuan terakhir itu Minggu malam. Baik, untuk memaksimalkan pemanfaatan waktu, saya tidak usah tunjuk siapa yang tampil duluan. Yang Word ya. PDF atau Word. Bukan PowerPoint ya. Karena kita mau lihat dari pengantar. Siapa yang mau tampil duluan silakan. Silakan di share screen. Kita koreksi. Atau saya tunjuk kah? Saya, Pak. Iya, silakan. Silakan. Dewi. Dewi dari mana ya, Dewi? Dari SDN 3 Tuladenggi, Kecamatan Taupa, Pak. Guru ya. Yang kedua di luar guru. Yang kedua siap-siap di luar guru. Pak. Ya, silakan. Yang ketiga di luar guru dan medis. 3 orang saja. Tidak ada lagi Pak, cuma guru. Tidak ada Pak, hanya dokter. guru dengan Oh dokter. iya, ya 2 saja. Guru menyesuaikan, lihat perhatikan saja ini. Ya, ini Pak rancangan yang saya buat. Ya, Sudah terlihat, Pak? ya. Literasi pojok baca dan pohon literasi. Nah, tunggu dulu, kita perbaiki dulu judulnya. Oh iya. Perbaiki dulu judulnya. Ada sudah betul tadi. Kenapa di coba di ya slide show ya. Meningkatkan, jadi meningkatkan ganti dengan peningkatan. Ya. Peningkatan minat baca siswa melalui kegiatan literasi. Melalui kegiatan literasi dan pojok baca. Nggak usah lagi nanti di dalamnya baru ada pohon. Oh iya. Peningkatan minat baca siswa. Semua begini ya. Perhatikan ya cara membuat judul. Nah, sudah. Lokus turunkan pada kelas. Lokus turunkan di bawah dia. Jadi cara menyusunnya jangan di tengah-tengah lokus. Pada Selalu terakhir pada kelas 3 SDN Negeri Tuladenggi. Selalu lokus terakhir. Jangan taruh di awal atau di pertengahan. Ya. Coba. Peningkatan minat baca siswa melalui kegiatan literasi dan pojok baca. Karena sudah enak didengar. ya. Nah, tadi muter-muter. Pojok baca kelas 3 SDN, literasi pohon. Jadi gini caranya ya, sederhananya seperti ini. Iya, Pak. Terima kasih. Lanjut di bawahnya stop. Stop. Pelatihan dasar CPNS golongan 3 terus bekerja sama. Ya. Latar belakang. Stop. Berapa halaman ini latar belakangnya? Ada 2 kayak sepertinya ada 2, Pak. Ya. Boleh. Ada aturan di dalamnya? Tunggu Ada. dulu. Mana aturannya Mendiknas? Di bagian bawah, Pak. Coba saya lihat Mendiknasnya tentang apa itu? Mengenai guru. Coba saya lihat. Mana Mendiknas? Ini, Pak. Permendiknas nomor 14 iya. tahun 2010 Tentang guru sebagai Ada. seorang pendidik yang profesional. boleh, sip. Saya anggap tuntas ini, selesai ini pengantarnya ini. Coba mana isunya? Mana isunya disebut di sini? Pendahuluannya. Isunya ada di bagian bawah, Pak. Tunggu dulu, di pendahuluan tidak disebut. Tidak disebut, tidak di. Ini sudah ada di paling bawah. Iya. Sangat berperan penting yang dapat meningkatkan kembali minat baca siswa. Tadi judulnya tadi apa? Peningkatan apa? Minat baca. Oh, minat baca ya. Iya. Nah, ingat Bapak Ibu ya. Evaluasi akhir harus mampu menjawab seberapa besar peningkatan minat itu. Jadi ketika mencantumkan judul, langsung ingat bahan evaluasinya, alat evaluasinya untuk membuktikan peningkatan. Ya. Jadi jangan hanya meletakkan judul ya.
sekedar meletakkan judul, karena terakhir harus bisa dibuktikan melalui evaluasi bahwa terjadi peningkatan. Jadi makanya disiapkan memang alat evaluasinya. Apa alat evaluasi yang bisa menjawab pertanyaan isu rendahnya minat baca? Oke, saya anggap pendahuluan selesai. Lanjut. Visi misi, stop. Oke, lanjut. Visi misi daerah ya. Iya. Nah, lanjut. Gambaran organisasi perangkat daerah. Oke, oke. Lanjut. Ini struktur bagannya, Pak. Ya. Lanjut, Pak. Adakah mana berapa gurunya di sana? Ada 9 orang, Pak, dengan 1 orang kepala sekolah. Ya. Tunggu dulu, dari jumlah 103 siswa itu ada berapa orang yang menjadi sasaran peningkatan minat bacanya? Saya terkhususnya di kelas 3 saja, Pak, di kelas tempat saya mengajar, karena di situ masih ada beberapa orang yang belum lancar membaca, kurang lebihnya sekitar ada 8 orang. Ya. Jadi saya tidak secara keseluruhan hanya di kelasnya saya, Pak, yang sejumlah 17 siswa. Oh, itulah dari 103 siswa itu ada berapa orang di kelas itu? 8, Pak. Hanya 8 orang di kelas itu? Yang belum lancar, Pak. Kalau jumlah siswa secara keseluruhannya 17, yang Nah, masih... itu maksud saya. Jadi yang menjadi sasaran dari peningkatan minat baca ini yang ada di kelas sejumlah, karena di atasnya ada jumlah 103 siswa. Sehingga kita melihat manfaatnya, seberapa besar manfaatnya ini. Makanya kalau boleh ditambah kelasnya, supaya signifikan manfaatnya. Bayangkan 103 orang ada di sana yang diurus 8 orang. Langsung terbayang manfaatnya itu. Apa manfaatnya ini? Terasa. Jadi kalau mau manfaatnya lebih besar, perbanyak jumlah kelasnya, tambah jumlah kelasnya, jangan cuma 8 orang itu. Ya? Iya, Pak. Ya. Oke. Kelas ini yang tadi yang 17 orang itu kelas 4 ya? Kelas 3, Pak. Kelas 3, naikkan 1 ke kelas 4. Oh iya. Ya, jadi karena tidak boleh tidak. Kelas 4 itu tidak bisa naik ke kelas 4 kalau tidak bisa membaca. Bisa. Yang masih ada lagi 1-2 orang sudah kelas 4 tidak bisa membaca. Akhirnya karena kasihan naik lagi kelas 5. Tidak bisa lagi membaca karena kasihan naik lagi kelas 6. Tidak bisa juga membaca karena tetap kasihannya pertimbangannya lulus. Nah, begitulah modelnya. Jadi tuntaskan dia di rancangannya Ibu kelas 3 dan 4. Yang tidak bisa membaca diidentifikasi berapa orang. Oh iya. Nah, yang perlu ditunjukkan ke penguji jumlah orang yang di kelas itu sehingga ada peningkatan presentasi dari 103 siswa ada sekian persen yang Bapak atau yang Ibu selesaikan pada saat aktualisasi. Jadi tambah 1 kelasnya Ibu ya. Iya. Lanjut. Ini saya kira tidak terlalu penting. Kadang penguji tidak tanya ini karena ini pasti copy paste ini. Tugas dan fungsi. Nah, tunggu dulu. Tugas dan fungsi yang terkait dengan isu itu yang mana? Yang ke bagian ke-7. 7, cetak tebal ya? Iya. Cetak tebal nanti. Semua, bukan hanya untuk Ibu Dewi, semua. Semua. Yang terkait dengan isu yang diangkat, uraian tugas yang ada hubungannya dengan isu yang diangkat dicetak tebal. Membuat administrasi kelengkapan meja, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, ini masuk ini. Kegiatan pembelajaran masuk. Poin 2 masuk. Melaksanakan analisis hasil ulangan, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, ini masuk. Jadi pasti ada perbaikan nanti di sini. Pengayaan itu pasti ada. Karena cara-cara lama tidak efektif membuat anak-anak bisa membaca. Iya. Masuk ini. Jadi cetak tebal semua yang ada relevansinya dengan isu. Oh iya, Pak. Berlaku untuk semua. Pak Dokter juga begitu. Uraian tugasnya cek, kaitkan dengan isu. Lanjut. Iya, Pak. Karena yang lama ini dianalisis datanya nih. Tujuan
tujuan aktualisasi manfaat meningkatkan minat baca siswa, meningkatkan prestasi dan pencapaian kompetensi para peserta didik, meningkatkan nilai-nilai dasar ASN. Ini tujuan aktualisasi ini. Ada berapa tujuan di dalam rancangan ini? Ada 3, Pak. Tidak, maksud saya hanya tujuan aktualisasi saja. Tidak ada lagi tujuan nanti di bawahnya. Tujuan menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, meningkatkan prestasi dan pencapaian kompetensi siswa, meningkatkan prestasi dan manfaat bagi OPD, bagi sekolah ya. Ya. Bagi sekolah bukan OPD. Kalau OPD itu nanti dinasnya ibu. Oh. Pelayanan publik yang maksimal, proses pembelajaran berbasis kompetensi, terwujudnya sekolah terampil, boleh. Kalau sekolah terkait itu ya. Kalau OPD ini tafsir kita bukan dinas. Sekolahnya, unit pelaksana teknisnya, sekolah atau puskesmas. Bagi peserta, coba bagi peserta. Tujuan bagi peserta, manfaat bagi peserta. Stop. Tidak terlihat itu. Tidak terlihat itu bagaimana minat bacanya itu. Coba kamu cari, adakah minat baca di antara 3 itu? Itu yang penting. Biar hilang semua 3 itu, yang 1 itu harus ada. Oh iya. Jangan justru itu yang tujuan akhir, itu yang tidak ada. Ini kan diplomasi kan, dapat meningkatkan kompetensi diri, itu kan sulit diukur itu. Dapat melaksanakan tugas dan perintah sesuai, itu juga sulit diukur. Tapi kalau minat baca, langsung kita lihat. Ya, Taruh di poin pertama itu, Iya, terjadinya peningkatan minat baca siswa. Bagi masyarakat, membantu sumber daya manusia di bidang pendidikan dan pemberian pelajaran. Kalau masyarakat ini langsung saja dia ke orang tua, ke orang tua siswa. Jangan terlalu luas. Iya, Pak. Langsung saja sebut apa manfaatnya buat masyarakat dalam hal ini orang tua siswa atau keluarga siswa. Bagi pemerintah daerah menjadi abdi negara yang berperan aktif dalam lingkungan pemerintah provinsi yang menerapkan nilai-nilai dasar. Jadi, bagi Pemda itu bukan provinsi. Ya. Bagi Pemda itu Pemda kabupaten ya. Iya. Jadi bukan provinsi ya. Nah, bagi Pemda kabupaten kira-kira apa kontribusinya itu? Mengabdi. Sebenarnya bukan kontribusinya Ibu, kontribusi perbaikan di sekolah tadi itu. Apa manfaatnya buat Pemda ya? Jangan lari jauh-jauh. Iya, Pak. Kalau nanti meningkat minat baca dan semua anak kelas 3 dan kelas 4 dinyatakan memiliki kemampuan membaca, kira-kira apa sih manfaatnya buat Pemda itu? Pemdanya diperkecil, bukan provinsi, tapi Kabupaten. Parigi Motto. Ya. Lanjut. Ini rancangannya, Pak. Nilai dasar, ini teori. Lanjut. Stop. Apa subjudul di atas itu? Subjudulnya apa? Kedudukan ASN, Pak. Ada Ini subjudulnya. Ada subjudulnya dulu. Saya lihat subjudulnya. Stop. Kedudukan dan peran. Nah, coba lihat ya. Ini berlaku untuk semua. Harus konsisten kita. 2.2 kedudukan dan peran. Harusnya 2.2.1. Jadi saya tidak temukan lagi nanti di minggu malam itu yang seperti ini ya. Karena saya sudah kasih tahu. Tolong diperhatikan. Kalau Anda menggunakan A besar, maka sub berikutnya adalah 1 kecil. Maka sub berikutnya adalah A kecil. Maka sub berikutnya adalah datar. Kalau masih ada subjudul berikutnya, datar dalam kurung. Ya. Karena ini menggunakan, bukan di situ Ibu.
2.2 di sini 2.1-nya. Di sini, di manajemen ASN-nya. Oh, iya. Nah, karena itu penjabaran dari 2.2. Berlaku untuk semua ya. Makanya konsisten. Kalau menggunakan dia Romawi 1 babnya, kemudian sub berikutnya adalah A besar. Kalau masih ada subnya, maka dia 1 kecil. Kalau masih ada subnya, maka dia A kecil. Masih ada subnya, maka dia datar. Kalau masih ada subnya, datar dalam huruf, boleh kembali ke 1, tapi pakai kurung. 1 kecil ya. Ya. Jadi tolong ya, supaya penguji sistem penulisan ini mengantar pembaca dan penguji dengan mudah dia menemukan. Tinggal ditanya di subbahasan apa itu? Di subbahasan 2.2.1 Ibu penguji. Itu tentang manajemen ASN. Nah, oke. Lanjut. Perbaiki semua dari sana ya. Dari sana Ibu ya. Iya. Pointer-pointernya. Kecuali, coba lihat. Ini kan kutipan. Kecuali ini. Tidak menyesuaikan dia. Ini kan Ibu langsung ambil dari ini. Ini jangan lagi nanti Anda uraikan, coba kasih naik ke atas. Kasih naik ke atas. Nah, di sana kan tadi 2.2.1. Nah, ini sudah langsung begini. Karena ini kan langsung diambil dari ini. Iya. Berdasarkan jenisnya pegawai ASN terdiri dari, pasti dari mana. Jadi ini tidak usah dirubah ini, Bu. Jangan menyesuaikan ini. Lanjut. Mudah-mudahan yang lain masih memperhatikan ya. Ya, lanjut. Teori semua ini, lanjut. Stop. Ada berapa isunya, Ibu? Ada 6, Pak. 6. Melalui APKL ya. Iya. Berarti cuma 1 kali saja Ibu lakukan validasi ya, langsung ketemu yang Iya. Ya. Rendahnya minat baca siswa. Jadi tidak ada lagi alat bantu yang lain kecuali APKL. Iya. Oke. Rendahnya minat baca siswa kelas 3 dan 4. Iya. Nggak usah sebut SDN-nya. Karena SDN-nya sudah ada di judul. Iya, Pak. Ya, nggak usah lagi sebutkan lagi. Kelas 3 dan 4 saja. Tidak usah pada SDN 3, nggak usah. Ya. Oke. Lanjut. Bagaimana cara menelusuri sebabnya? Ya. Stop. Rendahnya minat baca disebabkan oleh alat. Tidak adanya gedung perpustakaan. Tidak ada memang. Atau Tidak ada, Pak. Ada, hanya saja dia tergabung ke ruang kantor dengan UKS, Pak. Jadi ruangannya masih sempit, kemudian buku-bukunya juga pun belum ada. Jadi belum adanya ruang khusus ya. Ya. Karena syarat sekolah berdiri itu salah satunya perpustakaan. Ya. Syarat itu. Ya, sama dengan rumah sakit. Tidak bisa mendirikan rumah sakit kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Karena sekolah itu salah satu syaratnya perpustakaan harus ada. Maka belum adanya ruang khusus untuk perpustakaan. Perpustakaannya pasti ada. Entah dia digabung dengan apa. Ya. Jadi tidak adanya ini mengundang perhatian orang. Jadi belum adanya ya, belum ada ruang khusus ya. Iya, Pak. Manusia, kurangnya kemampuan siswa dalam membaca. Oke. Yang metode, kurang tepatnya metode dan media yang dapat menumbuhkan minat baca siswa. Kurang tepat ya, berarti sudah bagus medianya ya. Atau kurang variasi? Kurang variasi, Pak. Kurang ganti itu ya. Iya. Kurangnya variasi metode dan ya, Media. sehingga perlu ada penambahan hal-hal yang baru. Yang berikutnya, bahan ajar yang kurang. Bahan ajar yang kurang mendukung seperti buku pelajaran dan buku bacaan lainnya. Boleh. Nah, lanjut. Tunggu dulu sebelum lanjut. Coba kasih naik ke atas. Saya mau lihat subjudul terakhir sebelum masuk di situ. Ke paling atas, Pak. Stop. Ada 2.3 tadi, 2.3. 2.3 analisis. Mana tadi? Ini. Sudah. Lewat. Maaf, Pak.
Stop. 2.3, oke. Analisis isu. Nah, berarti 2.3.1 ya, identifikasinya. Ya. Oke, lanjut. Kita mau cari 2.3.2-nya. Mana? Ah, ini. Yang ini. Ini kan 2.3.2 ya? Iya, Pak. Ya. Kan enak. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat. Mau lihat apa selanjutnya ini? Ah, ini yang berlaku untuk semua. Coba lihat dulu. Kurangnya ya oke. Nah, oke. Lanjut. Kasih kata stop. Kurangnya kemampuan siswa dalam membaca, maka pemecahan masalahnya atau gagasan ini: 1, melakukan literasi sebelum memulai pembelajaran di kelas. 2, melakukan komunikasi dengan wali murid agar anaknya mendapat bimbingan belajar membaca di rumah. tunggu dulu. Metode. Guru memilih metode yang inovatif mendapat. Bahan pengalaman. Bahan yang kurang, pengadaan alat peraga. Nah, bedakan ya. Bedakan bahan dengan alat ya. Coba lihat ya. Coba perhatikan baik-baik ini. Poin 3, bahan ajar yang kurang. Pengadaan alat. Sama tanya dulu Bapak. Kalau kita bikin rumah, gergaji itu bahan atau alat? Gergaji. Alat, Pak. Alat. Paku itu bahan atau alat? Paku. Alat. Bahan. Nah, itu kadang kita tidak bisa membedakan mana bahan, mana alat. Ya. Bayangkan pakunya baru, tapi gergaji palu-palunya tidak ada. Nggak ada gunanya. Palu-palunya bagus, pakunya berkarat. Nggak ada juga gunanya. Nah, jadi perhatikan itu ya. Nah, Ibu mengatakan bahannya yang kurang. Tetapi solusinya alat. Tidak ketemu yang digaru dengan yang gatal. Lain yang gatal, lain yang digaru. Yang begini ini ya, perhatikan ya, semua, berlaku untuk semua. Perbaiki ini, bahan ini bagaimana caranya supaya selesai dia. Nah, begini. Solusi ini tidak perlu banyak. Satu tapi memang yang jitu. Sehingga kita pilih nanti yang mana kita ambil. Dari ini kan ada berapa ini? Ini satu masalahnya muncul 2 solusinya. Memang. Tetapi pilih salah satu yang paling efektif. Karena pada akhirnya itu nanti yang kita tuangkan dalam alternatif. Ya. Nah, coba saya lihat. Belum adanya, ini belum adanya ya. Bukan tidak, belum adanya gedung khusus, belum adanya ruang khusus perpustakaan. Jadi tidak harus gedung dia ya. Belum adanya ruang khusus perpustakaan. Kalau sekolah elit memang gedung dia. Membuat pojok baca, oke, ini cocok. Karena ketiadaan perpustakaan dibuatlah pojok baca. Connect dia. Karena bahan ajar yang kurang, buku bacaannya ini buku bacaan yang bervariatif. Satu ini saja. Asal dia kena. Daripada banyak tidak kena. Ya. Oke. Kurang tepatnya metode, maka guru memilih metode yang inovatif, menjadikan guru harus sering melakukan pendekatan kepada siswa untuk. Nah, ini kurang tepat ini, Bu. Kurang tepatnya metode dan media, guru memilih metode. Jadi ini tidak apa. Coba lihat ya. Kurang tepatnya metode dan media yang dapat menumbuhkan minat baca. Kira-kira apa solusinya ini? Apa solusinya bagus? Coba yang lain supaya berpikir. Di sini intinya ini ya. Ini intinya di sini ini. Ayo coba yang lain pikirkan kata. Mengadakan. Sudah betul itu. Mengadakan apa? Mengadakan media baca yang bervariatif mungkin, Pak?
Ini kan yang bermasalah kan di gurunya yang bermasalah ini. Gurunya yang bermasalah. Mau di apa gurunya itu yang tidak pernah merubah metode itu? Kira-kira kita mau apakan dia? Kita perkenalkan dengan metode yang inovatif kah? Atau kita bimbing atau kita kan di sini yang jadi masalah kan manajemen ASN ini. Kenapa metode ini yang keliru di manajemen ASN-nya? Ya. Jadi itu nanti dipikirkan itu ya, kalau guru memilih metode, saya kira bukan solusi. Guru harus sering melakukan pendekatan, itu juga tidak solusi. Itu kewajibannya itu. Dia ingin melakukan itu tapi dia tidak bisa. Jadi coba dicari solusinya. Kurang tepatnya metode media apa? Kemampuan guru mungkin ditingkatkan ini, kemampuan penguasaan metode dan media. Guru meningkatkan kemampuan penguasaan media dan metode mengajar. Ya. Sudah. Hati-hati dengan tabel yang satu ini ya. Bisa jadi pertanyaan akan timbul di sini di awalnya. Karena ini sudah mau memasuk ke resep. Sudah ditahu keluhannya, sudah siap-siap kita ingin menyembuhkan penyakitnya. Nah, jadi perhatikan baik-baik rangkaian atau redaksi yang Bapak dan Ibu gunakan. Ya. Usahakan menjawab penyebab. Ya. Kurangnya kemampuan melakukan literasi dalam memulai pembelajaran di kelas. Literasi itu yang wajib sifatnya itu ya. Peningkatan penguasaan metode dan media untuk meningkatkan minat baca. Peningkatan penguasaan metode, peningkatan kemampuan guru dalam penguasaan. Peningkatan kemampuan guru dalam penguasaan. Nah, biar cuma satu ini yang ada yang Ibu pilih, luar biasa sudah. Coba saya lihat, lanjut, kita simak bersama. Lanjut Ibu. Apa ini? Rancangan aktualisasinya Pak, rencana kegiatan. Tunggu dulu. Rendahnya minat baca, kurangnya kepedulian siswa terhadap. Ini diambil 3 besarnya Pak sama saya. Melakukan kegiatan literasi dengan membuat pojok baca. Hati-hati nanti ya, saya sudah jelaskan panjang lebar kemarin ya. Kalau ada pertanyaan begini, perhatikan untuk semua. Bagaimana caranya sehingga Ibu, kalau kita kembalikan ke tabel yang di atas itu Ibu yang memilih ini, coba saya lihat, poin berapa Ibu pilih? Stop, mana literasi? Nah, kenapa tiba-tiba Ibu hanya mencantumkan belum adanya membuat pojok baca jadi coba kata dari mana Ibu ambil ini? Coba kata isunya Ibu. Core isunya di tabel bawah, di bawah. Core isu. Nah, ini yang terpilih itu kurangnya rendahnya minat baca siswa. Kelas Coba 3 kembalikan ke tabel. Poin berapa dia itu rendahnya siswa? Kembalikan ke tabel di atas. Mana? Yang mana? Tidak ada di penyebabnya, Pak. Di bagian poin 1, kurangnya kemampuan siswa dalam membaca. Kurangnya kemampuan siswa dalam membaca. Nah, jadi karena yang mau diterapi ini sebabnya. Jadi jangan sampai ada jawaban tidak ada di sebab, tidak bisa. Jadi isu besarnya tadi kurangnya kemampuan siswa dalam membaca. Coba solusinya. Solusinya di sini 1, melakukan literasi sebelum memulai pembelajaran di kelas. 2, melakukan komunikasi dengan wali murid agar anaknya mendapat bimbingan belajar membaca di rumah. Coba saya lihat kata di tabel bawahnya. Tabel bawah. Ya, terus stop. Sini, Pak. Rendahnya kemampuan dengan minat itu beda atau tidak? Beda. Makanya konsisten. Kalau minatnya yang mau diselesaikan, pakai bahasa minat dari awal hingga akhir. Itu namanya konsisten. Iya. Kalau kemampuan baca, ya kemampuan baca. Tidak ada masalah, silakan Ibu pilih.
Hanya kita minta salah satu nilai-nilai berakhlak itu dinilai di kompeten kalau tidak salah. Di kompeten itu salah satu indikatornya konsisten. Iya. Konsisten. Rendahnya minat baca siswa di SDN itu cetak tebal. Maka pertanyaannya penguji, bagaimana caranya Bapak Ibu sehingga menentukan itu yang diterapi? Gimana caranya? Kenapa bukan yang lain? Belum adanya ruang khusus perpustakaan. Belum adanya yang lain, ada 4 itu. Kenapa tiba-tiba itu? Bagaimana caranya ini? Ini berlaku untuk semua ya. Nanti dipikirkan bagaimana caranya. Kok tiba-tiba ini yang saya pilih? Kan tidak mungkin ujub-ujub dia muncul. Iya. Ada yang bisa jelaskan itu? Kenapa harus? Bagaimana caranya itu? Diskusi dengan kepala sekolah, Pak, sehingga mengambil isu. Ya, bolehlah. Paling sedikit diskusi dengan kepala sekolah. Paling sedikit ya. Kalau Bapak dan Ibu tidak mau lagi menggunakan alat, paling sedikit. Nanti saya jelaskan lagi alatnya tambah bingung. Sebenarnya kemarin saya sudah jelaskan ini. Salah satu alat validasi terakhirnya itu kalau penyebabnya banyak dan tidak diambil semua, maka di USG lagi. Nah, usahlah. Jadi diskusi dengan kepala sekolah paling sedikit dengan teman sejawat. Paling sedikit ya. Jangan tiba-tiba muncul begitu ditanya, bagaimana caranya Ibu sampai ini yang muncul? Tidak bisa menjelaskan. Ya. Ingat, sekali lagi saya ulangi, kalau ada pertanyaan, kenapa ini yang muncul? Kan ada 4 di atas itu. Di tabel 4 itu ada penyebabnya. Kok cuma rendahnya minat baca siswa yang diselesaikan? Nah, ini waktu saya terbatas, saya diskusikan dengan teman sejawat, teman-teman guru. Kemudian saya konsultasikan dengan Pak Mentor, kesimpulannya ini. Paling sedikit ada landasan berpikir. Ya. Nah, rendahnya minat baca, dengan demikian yang di dalam tabel di atas itu Ibu, coba lihat, poin 1 Ibu, yang di atas, poin 1. Kurangnya kemampuan siswa, ganti dengan rendahnya minat baca. Supaya konsisten. Nanti dicek juga di belakangnya sana. Nah, ini berlaku untuk semua ya, karena tidak ada waktu kita untuk membimbing satu persatu, sangat terbatas. Lanjut Ibu. Kegiatan 1, melakukan perencanaan dan persiapan. Langsung persiapan saja, nggak usah lagi perencanaan. Kenapa? Karena rancangan ini kita sudah seminarkan kemarin dengan Pak Mentor. Pak Mentor kan hadir di situ. Langsung persiapan pelaksanaan saja. Melakukan persiapan pelaksanaan. Bukan lagi aktualisasi. Pelaksanaan. Apa tadi idenya ini? Melakukan persiapan, bukan pelaksanaan kalau begitu dia. Pembuatan apa tadi ini? Pojok baca. Ya, itu. Langsung konkret dia. Persiapan apa itu? Kan Ibu bikin dua-dua ya, literasi dengan literasi pojok baca ya. Iya. Nah, pelaksanaan, pembuatan pojok baca. Sudah. Kelihatan ya. Menyiapkan bahan rancangan akan sudah. Jadi lagi enggak usah lagi poin 1 itu. Dan saya begini. Boleh saja Bapak dan Ibu membaca teman-temannya punya yang kemarin, tapi jangan dijadikan, belum tentu benar itu. Walaupun sudah diseminarkan. Menyiapkan bahan rancangan ini tidak usah, karena sudah seminar. Poin 1 Ibu, tahap kegiatannya. Ya itu enggak usah itu. Langsung menghadap mentor. Menghadap mentor, karena ada perbaikan dari penguji 1, 2, itu yang dibicarakan. Jadi ya melakukan konsultasi, betul. Langsung konsultasi. Nah, apa bedanya? Ini berlaku untuk semua. Ini berulang-ulang ini. Kenapa berulang-ulang? Karena kecenderungan semua peserta itu membaca dokumen yang sebelumnya. Kecenderungan itu ya. Bukan cuma di Sulawesi Tengah, di seluruh Indonesia begitu.
Jadi setelah dia konsultasi, apa bedanya konsultasi dengan minta saran? Dengan meminta saran. Ini yang bikin ketawa penguji. Kalau Ibu Kaban kemarin ketawa dia. Apa maksudnya? Melakukan konsultasi, meminta saran, meminta masukan, apa bedanya itu? Coba, ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan konsultasi dengan meminta saran? Sama itu, Pak. Nah, makanya jangan dimuat yang sama-sama lah. Nanti ketawa penguji, seakan-akan saya tidak bimbing. Dan tidak usah ikut dengan yang dulu-dulu, belum tentu benar itu. Belum tentu. Lebih baik Ibu, satu, konsultasi dengan mentor. Yang kedua, survei lokasi. Itu persiapan itu. Di mana nanti lokasinya pojok baca? Kan lebih konkret itu. Yang ketiga, mendesain pojok baca. Karena minimal 3 ya. Satu tahapan, satu kegiatan minimal 3 tahapan. Ya. Oke. Sudah survei lokasi. Yang ketiga apa yang ketiga Ibu cantumkan? Tidak ada? Nggak ada Pak, cuma 2. Yang ketiga itu tadi. Mendesain pojok bacanya, karena pojok literasi. Mendesain pojok baca literasi. Jadi didesain dia supaya kreasi. Ada kreasi di sana. Pojok baca literasi. Nah, sudah. Nanti ini soal ini saya perlihatkan. Coba kasih naik ke atas. Coba kasih naik ke atas Ibu. Saya mau tanya dulu Ibu. Yang kolom 5 ini dikaitkan dengan mana? Dengan apa dia? Dengan kolom berapa? Yang kolom 5? Ketiga Pak. Kolom 3 ya. Nah, Yeah. Melakukan konsultasi jadi begini. Coba bayangkan ini. Satu nilai ini saja, kursor saya tidak terlihat ya. Tidak terlihat kursor saya. Hanya satu nilai yang Anda Ibu bawa untuk melakukan konsultasi. Tidak mungkin. Jadi, coba sekali lagi semua perhatikan, kolom 5 ini dikaitkan dengan kolom 3. Kolom 3 ya, kolom 3. Jadi, Ibu melakukan konsultasi, nilai yang Ibu bawa, yang Ibu gunakan, ini bahasa lainnya ya, sebenarnya bukan digunakan. Dia muncul dengan sendirinya. Ibu hanya membawa nilai loyal. Tidak ada telitinya, tidak ada jujurnya, tidak ada sopannya. Ada Pak ke bawah Pak. Oh, kalau begitu cara penyajiannya begini. Selesaikan dulu semua nilai ini, mendukung kolom 3-nya, baru muncul lagi pekerjaan kedua. Tahap 2. Jadi panjang. Jadi mohon diperhatikan ini. Sudah ini inti dari segala inti. Karena ini adalah aktualisasi nilai-nilai dasar. Bukan aktualisasi kegiatan, nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan. Jadi Ibu diulangi penyusunannya. Ketika Ibu melakukan konsultasi, maka naikkan semua nilai. Makanya begini, kalau loyal itu coba sebut indikatornya saja. Indikator apa masuk di situ loyal itu? Kemudian akuntabel, indikator apa yang masuk? Nggak usah dijelaskan begini. Ini ada juga memang model begini. Nggak usah, terlalu panjang. Bayangkan kalau Ibu melakukan konsultasi, ada 9 nilai yang mendukung. Kemudian dijelaskan semua seperti ini. Bagaimana panjangnya itu? Berlaku untuk semua. Jadi loyal titik koma, sebutkan saja. Sebutkan loyal ini apa? Apa menghargai ini, menghargai itu. Kemudian akuntabel, teliti, konsisten. Kemudian kolaboratif. Kolaboratif itu kerjasama, ini. Jadi di koma-koma saja ya. Iya Pak. Berlaku untuk semua. Nah setelah selesai, misalnya ada 5 nilai yang mendukung pekerjaan konsultasi dengan mentor. Kalau sudah selesai itu, baru masukkan lagi tahapan berikutnya. Melakukan survei. Masuk lagi seluruh nilai-nilai yang ada itu. Sudah paham ya? Nah, kemudian yang berikutnya. Lihat, kolom 7. Kolom 7 ini dikaitkan dengan
Tunggu dulu Ibu. Kasih Kolom nasdaq. 5. Kolom 7 dikaitkan dengan Kolom 5. nanti lihat penjelasannya itu. Ada yang saya bagi. Kolom 2. Kolom 2. Kolom 2 Ibu. Ini sebenarnya waktu pendalaman agenda 2 enggak boleh orang pindah. Kalau dia tidak yakin kalau ada salah satu atau beberapa orang yang tidak paham ini. Sekali lagi saya ulang dan tidak bosan-bosan saya ulang. Yang diaktualisasikan itu nilai dasar. Nilai dasar. Jadi, tidak mungkin ini tidak dipertanyakan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak ditanya di sini. Tidak mungkin. Karena gara-gara ini kita lama ini diklat ini. Gara-gara nilai dasar ini. Nah, sekali lagi, saya mohon semua perhatikan. Kolom 5 dihubungkan dengan kolom 3. Caranya, sebutkan dulu satu tahapan, baru kemukakan semua nilai pendukungnya. Nilai dasar yang mendukungnya. Setelah itu munculkan tahapan kedua. Baru menurut pemahaman Bapak dan Ibu, kira-kira tahapan kedua ini didukung oleh nilai-nilai dasar yang mana supaya maksimal hasilnya. Begitu maksudnya. Artinya begini, kalau Ibu menghadap mentor dengan membawa nilai loyal, nilai sopan, kemudian ada kejelasan target, teliti, tidak mungkin tidak maksimal hasilnya. Tidak mungkin tidak maksimal. Tidak mungkin, pasti maksimal. Karena nilai-nilai dasar itu ada dalam diri. Dengan sadar kita, saya mau menghadap beliau, pertama saya bawa sopan, yang kedua target pembicaraan jelas, yang keempat teliti, yang kelima jujur. Nah kalau sudah begitu, tidak mungkin pekerjaannya tidak maksimal. Tidak mungkin pelayanan publik ini tidak berubah. Tidak mungkin. Pasti berubah. Asalkan semua orang melakukan aktivitas itu dilakukan dengan kesadaran penuh. Saya melakukan survei lokasi. Survei lokasi itu kira-kira nilai-nilai yang penting itu nilai apa kira-kira? Yang diperlukan dalam rangka menemukan lokasi yang strategis. Mudah dijangkau siswa, sejuk, nyaman orang di situ. Nilai-nilai apa yang saya harus bawa? Sampai di sini sebelum saya lanjut saya tanya dulu. Ya, saya khawatir panjang lebar saya menjelaskan, Bapak dan Ibu juga masih ada yang tidak jelas. Untuk pengisian nilai-nilai dasar, jelas apa tidak? Insyaallah. Jelas ya? Insyaallah. Jelas ya? Jadi sekali lagi, kolom 5 mendukung tahapan. Kolom 7 mendukung kegiatan. Nah, berapa banyak nilainya? Tergantung berapa yang relevan. Semakin banyak nilai yang Anda gunakan, mengindikasikan Bapak dan Ibu menguasai nilai dasar. Oke, saya tidak rasionalkan lagi ini nilai dasar, saya anggap sudah selesai. Yang ingin saya rasionalkan, contoh berikutnya, setelah melakukan persiapan, tahap kegiatan kedua apa Ibu lakukan? Yang kedua, berdiskusi dengan teman sejawat. Tunggu dulu ya, melakukan diskusi dengan teman sejawat ya. Setelah itu meminta saran. Lagi meminta saran. Sekali muncul lagi pertanyaan saya. Apa bedanya kita diskusi itu dengan meminta saran? Di mana perbedaan signifikannya itu? Kalau Ibu Nova ini mantan kadis kemarin, mantan ketawa dia. Ini kok bimbing ini orang atau tidak ini? Tapi memang dulu di tahun-tahun 2019, 18 muncul yang begitu. Mengucap salam. Untuk apa? Sudah pastilah itu. Berdoa sebelum menghadap. Nggak usah. Sudah dalam hati. Itu dari rumah kita sudah bismillah. Sudah puji Tuhan kita dari rumah. Tawakal tu Allah. Sudah include. Siapkan dulu bahan diskusinya, Ibu. Supaya diskusinya terarah. Coba siapkan bahan diskusinya. Jadi yang pertama, menyiapkan bahan diskusi dengan teman sejawat. Menyiapkan bahan diskusi. Yang kedua, lakukan diskusi. Yang ketiga, analisis hasil diskusi. Mana yang logis, mana yang tidak logis. Ya. Sudah ya? Sudah selesai tahap 2 ya?
Soal nilai dasar saya tidak ulang lagi. Habis waktunya kita di situ. Tinggal Ibu, kalau saya menyiapkan bahan diskusi, kira-kira nilai dasar apa supaya maksimal. Pekerjaan ketiga, tahap 3. Tahap 3. Tahap 3. Membuat, menyiapkan alat dan bahan, mengatur tempat, ya. Kemudian, oke, begitu siap bahannya, kan sudah kita desain di atas ya. Sudah ada desain pojok bacanya di atas. Sudah disetujui kepala sekolah. Sudah kita diskusikan dengan teman sejawat. Sudah ada semua masukan. Kalau tidak bagus di situ, Ibu, lebih bagus dia diintegrasikan dengan kantin. Supaya anak-anak sambil makan dia baca buku. Misalnya ya, hasil diskusi dengan teman sejawat begitu kata hasilnya. Nah, kemudian setelah Ibu siapkan bahan, mengatur tempat. Mengatur tempat ini maksudnya Ibu bagaimana nih? Tempat yang akan dibuat, dibersihkan, dirapikan, kemudian dipasang bahan misalnya seperti lemari atau rak buku. Oke. Yang ketiga apa? Apa pekerjaan ketiganya? Yang ketiga, setelah itu menyiapkan membuat pojok baca dan memilih dan menyortir. Beda membuat dengan mengatur itu? Beda? Menurut Ibu beda? Mengatur dengan membuat beda? Sama ya. Sama ya, berarti begitu ya. Taruh saja di situ membuat garing menata ya. Menata pojok baca 1 ya. Berarti baru 2 kegiatan ya. Yang ketiga apa? Menyortir buku bacaannya, Pak. Yang keempat. 3 saja, usahakan 3 tapi padat. Karena itu kan kita satukan. Mengatur itu kita buat, membuat dengan mengatur kita satukan ya. Iya. Membuat garing menata ya. Sudah kita buat, kita tata sudah. Nah, setelah itu menyortir. Menyortir dan menyediakan dan mana dulu? Disediakan dulu baru disortir atau disortir dulu baru disediakan? Disediakan dulu kemudian disortir. Menyediakan dan menyortir buku bacaan. Sudah. Logis itu. Nah, pekerjaan yang berikutnya. Membuat jadwal kegiatan literasi pojok baca. Oh, jadwal kunjungan itu ya? Iya. Jadwal literasinya, Pak. Kunjungannya untuk per siswa, per kelompok, per kelas? Per kelas. Tadinya kan saya berpatokan ke kelasnya saya saja, ke kelas 3. Jadi kalau tadi Bapak bilang harus tambahkan lagi 1 kelas, jadi nanti dirubah kembali jadwalnya dengan memasukkan kelas 4. Iya. Membuat jadwal kegiatan, kasih tahu saja begini. Kan 6 hari ya, 6 hari orang masuk sekolah ya? Iya. Bukan ruang juga untuk kelas lain untuk hari-hari tertentu, tapi yang dominan 3-4. 3-4 ya. Membuat jadwal, melakukan sosialisasi kepada siswa, oke. Yang ketiga, yang berikutnya, ketiganya apa? Setelah disosialisasikan? Memberikan buku report. Oke. Pelaksanaan dan apa ini? Dan tindakan. Maksudnya apa tuh? Pada saat pelaksanaannya dengan melihat siswa, kemudian misalkan ada beberapa yang perlu ditindaklanjuti, mungkin akan diberikan. Kasih naik ke poin 4 dulu. Naikkan ke poin 4 dulu. Poin 4? Ya. Berarti ini bukan hanya membuat ini. Oke, ini membuat saja dulu, membuat jadwal. Membuat jadwal, melakukan sosialisasi, kemudian terus poin 3-nya Ibu, habis dibuat jadwalnya, disosialisasikan ketiganya. Baru memberikan buku report. Memberikan buku report ini isinya apa? Isinya di dalam mengenai kunjungannya dia. Maksudnya dia si siswa ini setelah berkunjung ke pojok baca ini apa saja ya buku yang dia baca. Nah, begini, kalau begitu di sini begini. Menyerahkan dan menjelaskan. Kan dia belum masuk di perpustakaan ceritanya ini. Belum masuk kan dia? Iya. Tetapi nanti kalau dia masuk membawa buku report ini kan? Iya. Begitu. Berarti membuat, menyerahkan apa menjelaskan terserah. Iya. Menjelaskan atau membuat. Sehingga poin 4-nya coba turun ke bawah.
kegiatan ya. Kegiatannya, ini sudah implementasi. Implementasi pojok baca sudah ini, sudah pelaksanaan dia. Iya. Guru dalam siswa membaca selama, guru menyerahkan siswa memilih sendiri buku, kemudian guru mendampingi, kemudian mana buku reportnya, di mana muncul buku reportnya itu. Itu yang terakhir, karena itu implementasi itu buku report itu, buku report. Jadi poin keempat itu ya. Iya. Isinya itu apa? Terserah ibu menganalisis, menilai apa itu buku report itu. Karena di situ nanti kita ketemukan terjadinya perbaikan minat baca. Ya. Poin keempat ibu, ini kan Ya. 8. Nah, sudah. Jadi bapak ibu, nah ini sudah hampir selesai ini. Ya. Melakukan penilaian buku report. Penilaian. Kalau ditanya penguji, kenapa buku reportnya? Karena di sinilah saya melihat perkembangan minat bacanya itu. Bukan poin 3, poin 4 ibu ya. Karena 3. Iya. Ya. Sekarang kegiatan berikutnya apa ibu buat? Setelah selesai ini. Kegiatan evaluasi, Pak. Evaluasi apa semua? Instrumen, melaksanakan evaluasi, oke, sip, selesai. Jadi ada 6 kegiatan. 6 kegiatan kali 3. Kali 3 berapa? 6 kali 3 berapa? 24. 18. 18, sorry. 24. Berapa itu? 18. 18, karena ada satu tadi 4 tahapan, berarti dia ini 6 kegiatan melahirkan 9 tahapan. Nah, 6 kegiatan ini harus dimasukkan nilai dasar per kegiatan. Itulah isinya kolom 7 tadi. Oke. Kemudian 19 tahapan harus dimasukkan nilai dasar. Kalau satu tahapan 5 nilai dasar, maka 19 kali 5. Begitulah panjangnya tabel rancangan aktualisasi. Pekerjaannya mulai malam ini. Lihat-lihat kembali. Sebenarnya tugasnya Bapak dan Ibu ini memahami nilai dasar, kemudian melakukan integrasi, koneksitas. Ini cocoknya di mana? Ini cocoknya di mana? Kalau ditanya kenapa pakai nilai ini, bagaimana menjelaskan? Kalau ditanya kenapa saya tidak masukkan nilai ini, bagaimana menjelaskan? Kenapa nilai tanggung jawab tidak masuk di evaluasi? Misalnya, ibu harus bisa jelaskan. Atau dia balik, kenapa ibu memasukkan nilai tanggung jawab ketika melakukan evaluasi? Ibu harus bisa jawab. Berlaku untuk semua. Saya kira ini saja. Nah, setelah itu terus lanjut ke bawah ibu. Sudah selesai rancangan, ini intinya. Jadwal tentatif. Bikin time schedule. Time schedule yang sudah kemarin sudah ada yang saya share ya di grup ya. Ini sudah cocok. Minggu kedua, minggu ketiga mantap. Sudah siap seminar. Tinggal bikin PowerPoint. PowerPoint-nya jangan banyak. PowerPoint-nya tunggu dulu, kalau seandainya hanya satu orang ini yang tampil, Bapak dan Ibu sudah bisa menangkap atau belum? Karena tidak mungkin satu-satu. Nggak mungkin. Kalau begitu tambah satu lagi ya dari medis ya. Nah, sebelum lanjut di medis, ya habis ini bikin PowerPoint. Ibu sudah boleh stop share. Terima kasih, Pak. Ya, saya makasih. Jadi ini jadi contoh ini. Saya mudah-mudahan ada di sini ya. Saya share dulu saya punya materi ya. Mudah-mudahan ada di sini. PowerPoint-nya mau dibuat. Ya. PowerPoint-nya mudah-mudahan ada di sini. Apa tidak mau dia? Kenapa tidak mau bergerak dia? Oh, mati. Astaga. Siapa yang tadi yang hilang itu? Saya atau? Oh, enggak. Tidak ada anunya. Tidak ada PowerPoint-nya. Ini kali. Kalau begitu dicatat saja PowerPoint-nya. Dicatat.
Catat saja PowerPoint-nya. Yang perlu disampaikan di PowerPoint itu ini saja. Apa masalahnya? Kira-kira begitu ya. Tentu dia dulu ya, karena waktunya ibu paparan itu, waktunya teman-teman paparan paling lama 10 menit, paling lama. Jadi diskusinya nanti penguji yang ada di ruangan itu, peserta, penguji, coach dan mentor. Ya. Coach, saya coachnya sekaligus sebagai moderatornya. Kemudian yang paparan di awal itu ibu, bapak. 10 menit paling lama. Nah, setelah itu testimoninya Pak Mentor. Apakah isu ini benar ada di sekolah itu, Bapak? Pak Mentor, Pak Kepala Sekolah. Kira-kira menurut Pak Mentor, apa gagasannya Ibu Dewi ini bisa menyelesaikan masalah itu atau tidak? Nah, bagaimana nanti kalau pasca latsar? Bagaimana Kepala Sekolah bertindak? Supaya perpustakaan ini jalan terus. Jadi ada 10 menit juga kesempatannya mentor untuk memberikan testimoni. Nah, setelah itu penguji memanfaatkan waktu yang tersisa 25 menit. Sehingga Perkalan, peraturan kepala LAN mengatur 45 menit per sesi. Jadi ibu jangan panjang-panjang. Dibuka kemari PowerPoint-nya 25 halaman. Gimana caranya? Jadi cukup 8 halaman saja. Satu asumsinya satu PowerPoint 1 menit, kecuali pada rancangan. Rancangan itu kira-kira 3 menit selesai di situ, atau 4 menit. Jadi yang pertama, tolong dicatat, slide yang pertama, judul dan identitas peserta. Harus ada judulnya, sudah di situ identitasnya. Kan di judul sudah disebutkan lokusnya, pada rumah sakit ini dan itu. Setelah itu, coba kemukakan sedikit uraian tugasnya, Ibu. Uraian tugas itu cetak tebal yang ada hubungannya dengan isu. Habis itu baru masuk isunya. Isunya ada sekian, setelah divalidasi, inilah core isunya. Jadi itu satu slide saja. Saya yakin Bapak dan Ibu generasi milenial lebih hebat bagaimana merancang satu slide, di dalamnya ada beberapa pesan yang ingin disampaikan. Kemudian munculkan gagasannya. Nah, habis gagasan, disitulah Anda lama bicara tentang rancangan aktualisasi. Habis rancangan, diakhiri dengan time schedule. Jadwal tentatif. Sudah. Itu saja. Itu pun kalau tidak dikendalikan bisa-bisa 15 menit itu. Makanya kalau waktunya sudah mepet, saya langsung kasih tahu itu langsung rancangan. Nggak usah itu visi misi apa segala. Langsung rancangan. Ya. Tetapi Bapak dan Ibu harus tahu juga visi misi Pemda. Tiba-tiba penguji tanya, bagaimana hubungannya ini isu yang diangkat dengan visi misinya Pak Bupati. Oke, nah sekarang secara maraton, saya langsung kepada yang medis, Pak Suryadi. Setengah jam. Izin, Pak. Rancangan aktualisasi optimalisasi penanganan penggunaan APD pada petugas kesehatan dalam mencegah terjadinya risiko infeksi virus COVID-19 dengan menggunakan literasi digital di puskesmas Temine. Boleh lanjut. Stop dulu. Ini halaman persetujuan. Nah, coba naikkan sedikit. Lembar persetujuan, terus stop. Setuju diseminarkan pada tanggal. Oke.
Tunggu dulu. Mentor dan coach. Mentor dan coach. Ya, betul. Lanjut. Jadi nanti halaman persetujuannya itu ya. Lembar persetujuan enggak usah dulu. Jangan dikasih masuk itu. Ya. Jangan dikasih masuk, nanti terselip. Oke, lanjut. Pengantar, oke. Oke, terus lanjut. Lanjut. Daftar isi. Ibu daftar isi belum ada tadi, Ibu ya? Ibu Dewi, daftar isi belum ada tadi. Ya, lanjut. Lanjut. Latar belakang. Mana Permenkes? Saya hanya melihat, memastikan ada Permenkes disebut. Di pendahuluan Ibu, Bapak, mana Permenkesnya? Harus disebutkan di pendahuluan itu. Oh ini, peraturan Menteri Kesehatan, peraturan, iya. Yang terkait dengan isunya Bapak yang mana? Coba itu coba dikeluarkan itu dulu ya, karena itu yang bukan dikeluarkan ya. Coba nanti ketika Pak Dokter bicara tentang isu, kaitkan dengan itu ya. Ya, kaitkan sedikit. Biar yang lain tidak disebutkan, yang penting ada satu dasar hukum yang ada hubungannya dengan isu yang Bapak dan Ibu angkat. Oke, visi misi, lanjut. Stop, mana misinya? Mana misi? Mana? Ini misi ya. Kalau nanti gagasannya Bapak ini terrealisir, semua petugas sudah menggunakan APD, kira-kira dia menyentuh misi yang keberapa? Kualitas cakupan layanan ya. Kualitas dan cakupan layanan. Iya, oke. Boleh. Yang kita ingin memastikan, siapa tahu penguji tanya, adakah hubungan gagasannya Bapak dengan visi misinya Bupati? Sebutkan itu. Sebutkan itu ya. Ya, kalau dicetak tebal enak. Jadi, penguji sudah tahu, maksudnya dia ini yang. Tinggal pengetikannya nanti diperbaiki Pak Dokter ya. Iya. Ya, karena masih ada yang harus dikasih masuk ke dalam ya. Oke, gambaran UPTD. Lanjut. Oke. Nah, jadi begini. Boleh juga, mungkin tidak dilarang ya. Sebenarnya di rancangan ini kita masih mengurangi menggunakan foto ya. Nanti di laporan akhir semua cerita bergambar. Jadi alat buktinya itu digambar. Tapi tidak apa-apa ini, tidak apa-apa untuk supaya menghindari kebosanan begitu. Tapi kalau penguji nanti berpendapat lain, hilangkan gambar, nanti dihilangkan ini. Ya. Tugas pokok, oke? Mana yang terkait dengan isu? Pelayanan kesehatan. Ya, pelayanan kesehatan ya, nanti dicetak tebal ya. Oke. Kalau ditanya penguji, kenapa cetak tebal ini? Ini supaya saya mudah mengingat karena ada hubungannya dengan isu yang saya angkat. Tunggu dulu. Kesehatan produksi, kesehatan batra, pengembangan, ya oke. Sumber daya kesehatan, pengembangan sumber daya kesehatan. Kira masa juga ini ya, di pengembangan sumber daya kesehatan. Masa ya? Oke. Tujuan. Ini tujuan tujuan ini ada dua. Ada tujuan teoritis yang ada di modul itu. Ada tujuan aktualisasi. Tujuan belum ya, masih ya. Visi misi apa ini? Sudah tidak ada Pak Dokter. Sudah tidak ada lagi visi misi dinas. Tidak ada lagi. Apalagi yang di bawahnya. Iya, biar puskesmas. Sedangkan dinas itu tidak boleh ada lagi visi misinya. Apalagi di bawahnya. Itu Permendagri nomor 2 tahun lalu. Makanya sekarang kita tidak pernah lagi menuntut visi misi dinas, termasuk PTD. Sudah tidak ada visi. Bagaimana Pak Dokter? Jadi dihapus saja Pak. Iya, hilang. Ini yang menyebabkan ego sektor itu. Karena orang lebih mendahulukan visi misinya dinasnya, akhirnya melupakan visi misinya Pak Bupati. Jadi satu saja, visi misi Pemda saja. Hilang itu. Tugas dan fungsi jabatan peserta. Iya. Oke, lanjut. Saya langsung masuk saja pada
rancangan. Nah, tunggu dulu. Tujuan umum aktualisasi. Nah, tujuan khususnya mana? Mana saya melihat tujuan khususnya? Terlaksananya begini caranya Bapak ya. Jadi yang tadi itu yang Ibu sebutkan di bawah di atas tadi itu tujuan umum itu. Masuk itu Ibu tapi tujuan umum. Tuh Dewi ya, karena terlalu umum itu. Nanti bikin poin tujuan khusus yang ada hubungannya dengan minat baca. Iya. Nah, begitu. Sama dengan ini. Tujuan khususnya itu yang ada kaitannya dengan APD. Kalau ini tujuan umum yang ada di modul. Yang ada di modul ini. Untuk apa kita aktualisasi meningkatkan ini berakhlak apa? Teori. Nah, ini khusus. Ini yang kita mau ukur. Yang khusus. Kita mau ukur itu. Terwujudnya peningkatan keterampilan petugas kesehatan dalam penggunaan APD. Terwujudnya tingkat pemahaman petugas kesehatan tentang terlaksananya program sosialisasi. Nah, ini jangka pendek, ini selesai semua ini Pak Dokter ya. Jangka pendek itu maksud saya selama penyelenggaraan aktualisasi. Tercapai ini? Rencananya tercapai ini? Iya Pak. Oke. Mari kita lihat di manfaat bagi penulis. Manfaat bagi organisasi. Jangan penulis ya, kalau memang mau mencantumkan manfaat buat Bapak, manfaat bagi peserta. Ya. Karena kita ini tidak mau menilai karya tulis, bukan karya tulisnya yang mau dinilai. Ya. Oke, kalau bermanfaat buat peserta silakan. Buat rumah sakit silakan. Terusnya masih ada? Nah, Pemda tidak usah ya, sudah cukup. Organisasi ini sudah lebih konkret ya. Lanjut, tabel. Tabel. Rancangannya. Rancangan. Tidak muncul Pak Dokter. Iya Pak. Lagi sementara. Langsung rancangan saja Pak. Kalau rancangan aktualisasinya kita, tabel rancangannya ada? Ada. Kelihatan Pak. Tidak kelihatan. Oh. Tunggu. Tidak tahu, di teman-teman yang lain kelihatan. Ibu Dede kelihatan, Ibu Dede? Tunggu. Tidak terlihat, Pak. Oh, tidak. Tidak kelihatan. Oh, sorry Pak. Terlalu. Stop. Stop dulu Pak, sebentar. Soalnya beda. Ya, melakukan konsultasi dengan pimpinan, menyusun konsep bahan pertemuan dengan pimpinan. Oke, menyiapkan sebenarnya bukan menyusun konsep ya, menyiapkan bahan konsultasi. Menyiapkan bahan konsultasi. Yang kedua, memaparkan rancangan aktualisasi. Yang ketiga, meminta, itu kan sama juga. Jadi yang 2, 3 ini tidak perlu. Nanti carikan. Makanya begini, ini memaparkan rancangan ini sudah selesai kemarin. Kan baru kemarin kita seminar dengan beliau. Baru kemarin. Beliau juga bawa arsipnya. Jangan dilupa, bayangan kita begini. Waktu habis seminar itu besoknya Bapak dan Ibu menghadap mentor. Makanya begini, coba tidak apa-apa sama dengan Ibu yang tadi. Coba kasih nanya Pak Dokter. Ini tahap persiapan. Tahap persiapan ini. Nah, ketika ini di tahap persiapan ini yang perlu dilaksanakan ini kegiatannya persiapan. Tahapannya 1.
Satu, tidak usah konsultasi dengan mentor. Konsultasi tinggal ada tambahan dari penguji. Kan ada tambahan dari penguji nanti besok. Ini coba ini diganti, ini ditambah, ini dihilangkan. Nah, itu yang mau dikonsultasikan. Nanti sudahlah, enggak usah nanti Pak Dokter Roba saja, yang penting dipahami maksud saya. Nah, setelah enggak usah menyiapkan bahan, tidak usah disiapkan. Langsung saja konsultasi dengan mentor. Nah, setelah habis dikonsultasikan, selalu kita membayangkan di tempat tugas itu tidak mungkin kita bekerja sendiri. Harus ada orang lain yang terikut. Paling sedikit dia mendukung saja. Paling sedikit. Makanya perlu juga disampaikan kepada orang lain di sekitar kita. Jadi yang hasil dari begitu keluar dari ruangannya direktur, coba Pak Dokter kalau ada waktu ajak dokter yang lain atau tenaga medis yang lain, walau hanya 5 menit. Saya baru keluar dari Pak Mentor, saya begini, kita ingin mau bagaimana melengkapi PA apa lagi tuh, bukan PAD apa, APD, bagaimana mendisiplinkan menggunakan. Jadi ada pertemuan internal. Itu persiapan semua itu supaya ada dukungan orang. Mentor sudah dukung, teman-teman sejawat juga dukung. Wah, sudah. Ada nanti Pak, memang kegiatannya juga. Dia dimasukkan di persiapan. Di persiapan dia. Nah, oke. Persiapan selesai. Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik. Bapak dan Ibu harus lihat ini. Cara mencantumkan nilai dasarnya. Ini yang benar. Ibu Dede perhatikan ya. Iya Pak. Yang muncul di kamera ini kan cuma Ibu Dewi dengan Ibu Dede. Jadi ini paling bagus ini. Jadi enak sekali tinggal ditanya. Kenapa waktu diskusi dengan mentor, Pak Dokter memasukkan nilai konsisten? Tolong jelaskan. Nah, kan begitu. Jadi Ibu Dewi tidak usah panjang-panjang tadi, konsisten titik koma, bayangkan didefinisikan definisi operasionalnya ke bawah. Nah kalau ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8 kalau mau didefinisikan secara operasional bagaimana panjangnya? Itu baru 1 tahapan. Nah Ibu tadi 19 tahapan. Kebayangkah itu? Pakainya begini ya. Nah, kemudian di kolom 7-nya dikaitkan dengan kolom 3. Kan enak. Kira-kira ini pesan yang ingin paling bagus. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menangkap dengan baik. Kegiatan kedua Ibu, Pak Dokter, setelah persiapan, apa kegiatan kedua? Kegiatan. Stop. Membuat SOP penggunaan. Oke. Nah, jadi begini. Tidak usah lagi berkonsultasi. Kenapa? Karena habis seminar kemarin kita sudah konsultasikan. Tidak usah lagi. Bayangkan Bapak dan Ibu, setiap kali bikin sesuatu, tahap 2, konsultasi lagi. Tahap 3, konsultasi lagi. Tahap 4, konsultasi lagi. Marah kepala sekolah itu. Karena bukan cuma Bapak dan Ibu yang mau diurus. Banyak urusan lain. Ya. Jadi 1 kali konsultasi, makanya ada nilai kejelasan target. 1 kali konsultasi, apa yang mau dilakukan 1 bulan kemudian itu sudah dibicarakan semua dengan Pak Direktur. Kenapa? Kenapa bisa begitu, Pak? Karena saya membawa nilai apa? Konsisten, saya bawa nilai jujur, saya bawa nilai teliti, saya bawa nilai kejelasan target. Tidak bolak-balik. Baru 3 jam keluar dari ruangan direktur, masuk lagi. Baru keluar, masuk lagi. Lama-lama kan marah beliau. Memangnya pekerjaan ini cuma itu. Jadi membuat SOP lebih baik, menyusun apa dulu? Mau nyusun draft ya? Bikin draftnya dulu, jangan langsung net. Jadi habis draftnya supaya bagus, meminta saran dengan teman-teman. Tidak usah Pak Direktur. Teman-teman saja. Meminta saran dan masukan dari tidak usah kepada staf puskesmas ini. Teman-temannya, ya cocok sudah. Cocok. Nah, setelah bikin draftnya, minta masukan dulu.
Setelah ada masukan, tahap berikutnya apa? Tahap berikutnya. Oh, tidak memenuhi syarat, Pak. Minimal 3. Satu kegiatan minimal 3 tahapan. Ingat itu, satu kegiatan minimal 3 tahapan. Minimal. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan standar minimal, kalau kegiatannya 6, ya minimal 18 tahapan. Jadi membuat draft, meminta saran, menyempurnakan draft. Nah, setelah itu finalisasi SOP. Itu tahapan kegiatan berikutnya. Jadi finalisasi itu kemudian pengetikan, penyusunan, kemudian serahkan ke pimpinan, perbaikan, penandatanganan. Nah, habis itu apa? Coba saya lihat kegiatan berikutnya. Mengkoordinasikan kelengkapan alat pelindung. Alat pelindung ini baru mau dibikin atau sudah ada? Sudah ada, Pak. Sudah ada ya. Mengkoordinasikan kelengkapan alat pelindung diri dengan petugas. Maksudnya mengkoordinasikan ini maksudnya apa ini? Maksudnya di sini ingin mengecek apakah memang APD ini sudah lengkap di gudang, kemudian apakah sudah terreaction di bagian-bagian tertentu. Oh, jadi begini. Poin kedua tadi apa kegiatannya? Poin kedua. Stop. Membuat SOP. Jadi ini menjadi menyusun draft SOP. Nah, supaya SOP-nya jangan nanti di draft dulu di sini ya. Ini bukan di situ, di kegiatan, nyusun draft dulu. Membuat draft SOP. Ya. Nah, setelah di draftnya selesai draftnya didiskusikan di internal, masuk kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga, finalisasi SOP. Ya, finalisasi SOP. Ini kalau ditanya kenapa sampai 2 kali, karena ini Pak, ini kan urusan kesehatan, ini kan harus teliti dia. Nah, setelah itu poin keempat, pekerjaan keempat, tahap kegiatan keempat apa? Mengadakan, sudah betul. Nah, jadi sudah ada SOP, mengadakan sosialisasi. Sudah sosialisasi ya, sosialisasi. Oke. Yang kelima apa? Betul itu. Yang kelima, membuat tutorial. Sebenarnya begini, membuat tutorial edukasi itu tujuannya untuk apa? Untuk nanti ditampilkan di layar TV atau apa supaya bisa terulang-ulang dilihat. Bedakan dengan sosialisasi. Oh, ini dalam bentuk media. Kalau sosialisasi langsung bertemu langsung, kalau ya. Makanya di poin sosialisasi ini, coba poin sosialisasi. Poin sosialisasi tahapan pertamanya apa? Stop, sosialisasi. Mana poin sosialisasi? Nah, mengadakan konsultasi dengan tiada konsultasi ya, menyiapkan bahan sosialisasi, langsung saja ya. Menyiapkan bahan. Kemudian yang turunkan kata tahap 2, membuat apa ini? Membuat jadwal sosialisasi, membuat jadwal dan satukan saja jadwal dan materi. Membuat jadwal dan materi ya. Nah, poin ketiga apa? Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya ya, melaksanakan sudah. Poin keempatnya ini sosialisasi. Poin keempatnya ini kan sebenarnya membuat tutorial ini kan sosialisasi juga dia. Sosialisasi. Olehnya dia masuk di kegiatan sosialisasi. Hanya dia yang satu dalam bentuk sosialisasi konvensional, yang satu menggunakan ini. Tapi tidak apa-apa lah,
Kenapa Bapak buat ini? Nah, setelah sosialisasi, poin ke-6 apa? Kegiatan ke-6. Ke-6 apa? Membuat poster mengenai APD. Oke, boleh. Lanjut ke-7. Nah, kapan implementasi? Sudah ada SOP-nya, sudah disosialisasikan, kapan diimplementasikan? Makanya Pak Dokter, pada saat menggunakan implementasi pemanfaatan APD, maka kegiatan pertamanya adalah kembali ke kegiatan 2 dulu. Coba kembali ke kegiatan 2. Mana kegiatan 2? Berkonsulta, menyusun SOP. Coba turunkan ke bawah, B apa? Membuat saran dan masukan terkait pembuatan. Terus berarti kegiatan ketiga tadi itu salah saya. Terus stop, menemui petugas, terus finalisasi. Ada tadi kegiatannya Pak Dokter itu kegiatan aktualis pelaksanaan melakukan pemeriksaan. Tunggu dulu. Melakukan pemeriksaan. Ini sebenarnya aktualisasi. Melakukan pemeriksaan ini. Nah, jadi coba cetak merah dulu. Cetak merah dulu. Nah, cetak merah. Nah. Masuk kita poin ke-6. Poin ke-6 tadi. Pekerjaan ke-6. Kegiatan ke-6. Poin ke-7-nya adalah aktualisasi pemanfaatan. Poin 7 itu. Yang tahapannya dicek dulu. Cek. Malah semua sudah APD itu. Nah, jadi begitu Pak Dokter, supaya ada yang mau dievaluasi. Yang mau dievaluasi ini kan implementasinya. Nah, jadi implementasi atau implementasi pemanfaatan PAD. Salah satu kegiatan pertamanya mengecek kesiapan. Nanti ketemu minggu malam. Yang terakhir evaluasi Pak Dokter. Yang terakhir evaluasi poin ke-8, evaluasi. Oke. Jadi kita pisah dulu ya. Ketemu minggu malam kalau tidak ada halangan ya. Oke. Terima kasih. Minggu malam nanti di WA saya ya. WA saya ya. Oke, baik. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi. Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum juga ya? Belum ya? Satu menit lagi. Belum. Nah, jadi ya gitu ya. Jadi saya ingin ini Pak Dokter terakhir evaluasi ya. Nah, yang lain mengikuti cara-cara penyusunnya Pak Dokter. Yang ada yang Pak Dokter dikombinasikan dengan yang disusun oleh Ibu Dewi. Sehingga minggu malam itu nanti kalau boleh saya tidak bicara teori lagi, langsung ke tabel. Memeriksa tabel saja. Jadi siapkan baik-baik tabel aktualisasinya, rancangannya ya. Nah, yang ke depan ini tadi guru SD. Nah, tentu guru SMP lagi. Ya. Stop-share atau Bagaimana? Oh ya, stop share dulu. Sudah selesai Pak Dokter. Yang penting 8 kegiatan Pak Dokter. Kalau pola minimal 1 kegiatan melahirkan 3 tahapan, 8 kali 3. Ya. Itulah tahapannya. Oke. Stop share aja. Kita stop share ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, karena saya bilang memang tadi waktu kita terbatas, tidak mungkin setiap orang akan tampil. Ya. Makanya yang tampilin 2 orang tapi sudah mewakili medis dan pendidikan. Jadi saya berharap minggu malam itu Bapak dan Ibu serius, silakan berembuk ya, menentukan jam berapa, kemudian bagaimana menyiapkan Zoom-nya itu. Saya kira ini saja yang dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan, masih ada waktu setengah menit. Ada yang mau ditanya? Sebelum saya kembalikan ke Ibu Marni. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Ibu Marni. Silakan Ibu.
Ya, masih ada yang mau ditanyakan, teman-teman, Bapak Ibu? Iya, Ibu, izin bertanya, Ibu. Pak Saya, Bambang, Ibu. Pak Bambang Senin malam ya? Oh iya, silakan Ibu. Iya, Iya, saya Pak. lihat, Silakan. saya dulu, Pak ya. Saya lihat di jadwal, Pak, tanggal 10 ada Zoom lagi, Pak. Oh, tanggal 10. Ini tanggal berapa ini? Ini tanggal Tanggal 7. 7. 7. Oh, tanggal 10 ada lagi ya? Oh, Iya, Pak. mohon maaf ya. Iya, iya. Oh, Masih saya satu berarti kali jadwal. lagi. Berarti tanggal 10 itu jam berapa itu? Pagi, Pak. Sama, Pagi Pak, juga sama. sama. Oh iya, kalau begitu enggak usah. Enggak usah kayaknya ada 7.30. Saya kira sudah terakhir ini ya. Makasih Masih banyak ada, atas Pak. ya. Iya, Pak. Masih ada. Iya, saya yang. Oh iya, saya yang salah tulis. Di tanggal 12 kita baru Ya. seminar, Pak. Tapi boleh juga itu Pak, kalau Iya, Pak. memang bisa dikondisikan waktunya malam itu supaya Nggak usah. lebih Enggak usah. oh, nggak usah. Tanggal 10 itu Supaya saya harap kelihatan semua, Pak. Pak Dokter, saya mohon Pak Dokter dengan Ibu Dewi sudah buat PowerPoint ya. Saya mau cek PowerPoint-nya. Bisa Atau sempurna. yang Iya, Pak. Yang lain siapkan dulu tabel rancangannya, kasih matang dengan asumsi teorinya Bapak dan Ibu sudah paham. Ya, saya hanya periksa tabelnya. Makasih banyak atas informasinya. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Tanggal 10 hari Selasa ya. Selasa. Selasa. Kita ujian hari Kamis berarti Pak. Hari Kamis Ya. bukan hari Rabu ujiannya. Iya, seminarnya Bukan hari hari Kamis. Kami Hari tanggal Rabu, 12, hari Pak. Kamis. Iya. Hari Kamis. Oke. Ya. Kalau saya kembalikan ke Ibu Mardi. Ya, baik. Kok kita belum kembali ke room besar ini? Atau saya mau lift dari sini, Ibu ya? Iya, Mohon izin, Ibu. baik. Ya. Silakan. Iya, karena tidak tahu kenapa ini tidak kembali ke room besar karena waktunya sudah selesai. Ya. Ya, Oke. terima Sekali lagi. kasih. Ya, Sekali lagi apa makasih boleh, banyak. Pak? Ya, terima Ya, kasih, makasih Pak. banyak, Ibu Ya, Mardi. Makasih sama-sama, banyak, Pak. Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, tadi. Pak Romi, Iya, ya, Bu. Pak Romi nanti minta tolong cari informasi untuk Ibu Samsinar. Ibu Samsinar ini di kelompok 4 ini dia 2 JPP tidak masuk. Apa dia sudah melahirkan? Oh iya, barangkali Bu tidak ada kabar. Iya, tidak ada kabar. Kami dari panitia ini kesulitan karena tidak ada kabar dari Ibu Samsinar. Itu. Oh iya, iya. Jadi minta tolong Pak Romi ya. Pak Romi Siap, atau siap. teman-teman yang lain bisa menghubungi atau ada yang berdekatan dengan Ibu Samsinar nanti tolong dikabari ya ke kami panitia ya ke evaluator ya. Ibu Samsinar kayaknya pulang kampung ini Bu. Oh, pulang kampung. Ibu Dewi Fatimah, Iya, ada Pak. kabar? Ibu Dede, siapa tahu ada kabar? Jarang ketemu juga sih Pak di sini, Pak. Kemungkinan kayaknya dia pulang kampung. Iya, memang kemarin saya lihat memang dia kemarin itu memang ada niatan mau pulang kampung. tugasnya di mana? Oh, gitu ya. Di sini Bu, di SMP Satap SPD, di daerah SPD di sini. Dekat dengan saya, cuman jarang ketemu juga. Kalau misalkan dia pulang kampung, di sana memang tidak ada jaringan atau gimana? Kalau itu kurang tahu Bu, kampungnya Oh, saya begitu. tidak tahu sih. Siapa tahu gitu ada ya. yang dekat Iya. dengan Iya. Fatimah, temannya Iya, Bu, siapa teman satu tahu, sekolahnya. Nanti saya usahakan. Ya. Iya, nanti minta tolong ya kami Ibu. dari evaluator ya untuk dikabari. Oke, baik teman-teman, selamat hari Ya, Lebaran. sama-sama Ya. Ibu. Sama Ibu. Ya, jaga Minal aidin wal kesehatan ya, jaga faizin. yang Itu amin. Yang terutama jaga Iya. kesehatan karena tanggal 12 itu kita sudah seminar rancangan, mudah-mudahan sampai ke seminar akhir semuanya ke 40 peserta. Amin. Insya Allah masuknya 40, keluarnya 40 itu yang kami inginkan. Insya Allah. Amin. Ya. Nanti sekali lagi ya Pak Romi teman-teman ataupun yang 40 orang ini ada yang tahu keberadaannya beliau ya Ibu Ya. Samsinar nanti tolong dikabari ya di chat saja di Ya, Bu. di grup ya. Nah, baik. Ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau live mungkin nanti silakan ya karena ini kita tidak kembali ke room besar.